Ayo, kita harus memakai energi dengan bijak. Yang tidak perlu, saya sarankan jangan. Contoh katakanlah, kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Himbauan terbaru dari Menteri Indonesia yang luar biasa sangat terkenal, yaitu Pak Bahlil. Subhanallah nih, begini isinya. Bahlil aja masyarakat hemat gas dengan cara matikan kompor kalau masakan udah matang. Yang, habis masak itu kompornya dimatiin, dimarah kamu sama Pak Bahlil. Matiin kompornya, ngapain habis masak itu? Matiin kompornya. Ya ampun. Matiin. Masyarakat Indonesia itu nggak ngerti. Ya, habis masak tuh kompornya dimatiin, kamu tuh bengkong dimarahin Pak Bahlil, kamu yang dingehang pemerintah habis masak kompor dimatiin supaya hemat gas. Sing paham kamu tuh jadi masyarakat Indonesia harus ngerti dong, gimana sih? Ini adalah kebijakan yang di luar Nurul, yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Bahkan Albert Einstein kalau melihat kebijakan dari Pak Bahlil, dia geleng-geleng dan juga tepuk tangan. Mantap Pak Bahlil. Karena saya sebagai emak-emak kadang juga pikun gitu loh Pak Bahlil. Habis masak tuh kompor ngesak ngematiang. Mungkin itu udah yang menyebabkan gara-gara kompornya nggak mati itu kita nggak bisa hemat di rumah tangga ya Pak Bahlil ya. Apalagi sebenarnya yang bermasalah itu bukan harga yang naik, bukan kebijakan yang amburadul, tetapi emang mama-mama itu di rumah masa kompornya nggak dimatiin, itu penyebab utamanya, makanya tidak bisa hemat kita ya di Indonesia ini. Wah, nggak kepikiran loh aku. Ayo ibu-ibu, yuk ingat ya, matiin kompornya, ya. Yang, belebang dapat setengah matang Bu mati yang Bu Santo yang. Mata, nutup mata. Salam hormat Pak Menteri. Kami juga kalau masak Pak, selesai masak, kami langsung itu matikan kompornya. Masa iya yang udah matang kami biarkan di situ jatuhnya gosong Pak. Kami ngerebus sayur aja Pak, kalau bisa nggak matang-matang kali. Biar hemat energi, karena kami juga mikir mau beli gas juga duit kami sayang Pak. Kalau kami mau masak yang banyak-banyak itu yang lama-lama, kami pakai kayu Pak di belakang rumah. Jadi kalau itu yang Bapak minta dari kami masyarakat, kami sangat-sangat mendukung Pak. Kami melakukan penghematan energi. Cuman ya Pak, kalau Bapak bilang WFH belajar sekolah dari rumah, kayaknya kami nggak setuju Pak. Kami lebih baik sekolah, mencari minyak, berusaha agar bisa mengantar anak-anak kami sekolah. Tolong diperhatikan Pak. Bahlil ajak masyarakat hemat gas. Nek masakane wis mateng, kompore dipateni cah, aja dijak jagongan, gosong kowe engko. Dari zaman aku cilik, Pak, sampai aku tua saiki dua anak cilik juga ya. Kuwi nek bar masakane mateng ya dipateni kompore. Ora enek nek kompore dijak dikakno kabeh loro-lorone, terus gasnya ditumpangno ning dhuwur kompor kono. Ngerti kan bledas. Kok ya enak lho, urip-uripan model niki. Ini jane pantes ora to? Kok iso lho, gak suka aku. Kalau sudah masak, kompornya jangan boros-boros. Maksudnya apa Pak? Yang namanya kalau udah matang ya pasti dimatiin, ya biar nggak gosong. Nggak usah diingetin, nggak usah diajari rakyat untuk hemat Pak. Kita mah kalau bisa mah gimana supaya nggak pakai LPG. Saking harganya mahal, mana terus barangnya langka, pakai ngantri kalau mau beli. Nggak usah diajarin mah udah katem. Bangsa Indonesia mah rakyatnya untuk berhemat. Paling Bapak ngomongnya di depan pejabat deh, yang duitnya kagak ada serinya, kita mah rakyat Pak, udah susah. Kalau suruh hemat nggak usah diajarin, sudah hemat. Kadang-kadang mikir mengatur uang belanja, apa-apa mahal, belum lagi LPG. Sementara gaji suami juga segitu-segitu kagak naik, pengangguran ada di mana-mana. Udah katam rakyat susah. Selesai masak, ingat ya guys ya, selesai masak kompornya dimatiin. Harus hemat energi, jadi rakyat itu harus hemat-hemat. Biarlah pemerintah yang boros-boros. Aneh, Bahlul. Rakyat disuruh hemat, suruh ngirit, giliran korupsi triliunan.
rakyat suruh hemat biar korupsinya makin gede kali ya. Kela pernyataannya maksudnya ke mana ya arahnya ya? Hanya dengan validasi bahwa Anda tuh seorang menteri berkualitas gitu. Ternyata kualitasnya cuma seperti ini. Ya, udah bolonnya apalin Pak. Urangnya nita asal cai ke budak umur 7 tahun. Begitu cai ngagolak, cerita mareman ke budak. Ya budak kidang sorangan mareman. Cik atuh, nggak cara lah rakyat Indonesia bahwa Anda tuh seorang menteri hebat, sangat-sangat berkualitas lah menterinya. Setelan di kabinet ayeuna mah merenya, nah kabeh rata-rata sih gak bapak lah. Kan aya mun anu lebih berkualitas Urang mah masih kena salut ke Menteri Keuangan. Selebihnya mah Korea mah ngomongnya pidosaeun ya. Kalau masakannya udah masak, jangan kompornya boros. Saya kalau masakan saya udah masak, kompornya saya buang, makanannya saya makan, Mbak. Kompor saya buang. Ini orang maksudnya gimana sih? Kalau masakan udah masak, kompornya jangan boros. Maksudnya kalau masakan udah masak, kompornya matiin. Ya emang di mana-mana kalau masakan udah masak, kompornya dimatiin, Pak. Jadi kalau mau lebih irit energi lagi, kalau masak pakai api tuyul sekalian. Ente gimana bahlul? Kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya yang gagal paham atau saya pahamnya gagal gitu. Gimana sih ceritanya gitu Bahlil nih? Ya Allah ya Rasulullah, gimana sih orang tuh bisa milih Bahlil nih? Gimana Pak Prabowo bisa milih Bahlil ini menjadi menteri kalau hanya statementnya seperti itu, kelas-kelas SMP seperti itu? Ya ampun, anak kecil aja Pak tahu Pak kalau udah masak itu ya harus dimatikan. Masa dibiarin gitu? Yang rugi itu saya Pak, karena saya itu beli gas gitu loh. Bukan saya minta sama pemerintah, saya beli gas itu sama pemerintah. Yang on itu siapa gitu loh? Hanya statement sekelas menteri, statementnya seperti itu. Ya ampun Pak. Allah, coba Bapak ngaca loh, gitu. Ngaca gitu loh. Bapak putar lagi ucapan Bapak itu gimana? Belit sana sini. Apa sih aneh gitu loh? Sekelas Bapak Menteri Bahlil ini hanya mengucapkan statement seperti itu menghemat daya. Pak, on lo ya, on. Pikir secara otak nih. Pikir ya. Coba bayangkan, siapa sih yang masak gitu loh? Lalu ditinggalkan kompornya, gasnya menyala sendiri gitu loh. Yang rugi itu saya gitu, kami gitu loh. Bapak tuh mikir pakai otak. Kalau statementnya seperti itu, aduh Bapak, lebih baik Bapak itu mundur. Gantikan nama saya menjadi menteri. Biar saya berpikir lebih bijak daripada Bapak. Saya jamin itu. Enak aja itu ngomong. Contoh, begini. Palat Bapak ngomong seperti itu. Coba Bapak sendiri turun gitu loh. Kalau memang Bapak itu mempunyai hati nurani, Bapak tuh turun. Kalau tidak mampu mengurus negeri ini, kasih ama pemuda-pemuda seperti kami ini gitu loh. Saya mampu gitu loh. Cuman kami ini tidak mempunyai kesempatan. Kenapa? Dipandang rendah, mentang-mentang orang miskin atau lain sebagainya. Bapak tinggal duit, minta sana, diambil sama menteri, cepet. Enak setelah jadi menteri ngomong hemat di negeri gitu loh. Kami itu juga ndak mau boros juga Pak kali. Ndak mau rugi kali juga. Gimana sih kalian ini? Aneh kalian ini Bapak. Lebih Bapak tuh ya bersihkan aja tuh di negeri ini gitu. Yang tak beres bersihkan, yang bersihkan. Macam kemarin aja, menterinya sudah ditahan, komisionernya, KPK-nya malah lepasin lebaran. Negeri ini negeri apa ya Allah? Ya ampun, capek gue mikirin negeri ini. Kalau tidak mampu para menteri itu, tolong turun, mengundurkan diri, ganti sama kami yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahlil ajak masyarakat hemat gas, matikan kompor kalau masakan sudah matang. Mari kita bahas. Jadi, Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat agar lebih menghemat pasokan gas. Dengan cara yang paling sederhana, menurutnya cara tersebut adalah dengan tidak boros penggunaan LPG. Maka dari masakan yang sudah matang, alangkah baiknya langsung mematikan penggunaan gas tersebut. Kalau masak pakai LPG, kalau masakannya sudah masak, jangan kompornya boros. Katanya dalam konferensi pers di Colomadu disiarkan daring Kamis 23 Maret 2026.
Meski kondisi pasokan gas dalam Mergi masih baik, ia berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga stok tersebut dengan tidak boros penggunaan LPG. Saya mohon menyarankan agar ayo kita harus memakai energi dengan bijak, jelasnya, kata Pak Menteri. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insya Allah energi kita ke depan agar semakin lebih baik, ungkapnya Pak Menteri Bahlil, guys. Menurut kalian gimana, guys? Kalian sering dimatikan nggak kompornya kalau masakannya sudah matang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa di follow. Tong, kayaknya sih yang kayak begituan kagak perlu diajarin dah. Meskipun emak-emak berdaster, mereka juga paham. Kalau masakannya udah kelar, kagak mungkin tuh kompor gas ngejogrok gitu. Kagak mungkin, pasti dimatiin. Sama kayak orang berak, kagak mungkin harus disuruh. Itu mah secara automatically akan dilakukan. Aduh, tong, adik-adik aja dah kelakuan lu tuh. Ya bukan kenapa-napa, tong. Yang namanya masakan kelar, pastinya itu kompor gas bakal dimatiin. Kagak mungkin dijogrokin sampai besok lusa. Kagak perlu yang begitu dia aja, kagak perlu. Emak-emak berdaster sampai ibu PKK juga paham. Teman-teman udah ada yang baca berita ini belum? Ya, memang menteri kita yang satu ini selalu ada gebrakan baru ya. Nah, ini nggak tahu ya, dia dasar berpikirnya apa sampai bisa ngeluarin statementnya kayak gini. Gue udah baca berita lengkapnya dan masih nggak nangkep juga. Karena menurut gue nih ya, meskipun gue nggak bisa masak, nggak sering di dapur, tapi gue yakin 100% ibu-ibu atau siapapun yang masak di dapur, ketika masakannya mateng, itu kompornya pasti dimatiin. Gak mungkin dia berpikir, makanannya udah mateng, terus dia bilang, nyalain dulu kali ya 5 menit, biar boros, biar cadangan gas kita cepet habis. Kan nggak mungkin begitu ya. Pasti ketika masakannya mateng, kompornya dimatiin, biar hemat juga. Maksud gue kalau mau ngasih solusi, apalagi di tingkat menteri, cobalah kasih statement yang memang bagus, ada dasarnya. Nggak asal cuap-cuap kayak bocah SD yang nggak sekolah gini loh. Iya. Istri saya mah ganti pak kompornya kalau udah beres masak. Pertanyaannya, siapa yang masak, kalau udah masak kompornya nyalain? Kecuali bapak-bapak yang nggak ada korek, nyalain udud. Aneh wae, bapak lu.